satu street food favorit aku, dan street food itu ala Korea gitu. Buat teman-teman yang pecinta K-drama, K-pop, wajib deh datang ke tempat ini karena aku sangat merekomendasikan banget tempat ini untuk kalian kunjungi. Ini dia, letaknya ada di Serang Barat, Pasar Bersih, dan namanya Topokito. Tempatnya itu emang suasananya dibuat sedemikian rupa ala Korea. Pelayanannya juga sangat ramah, dan kalau dilihat-lihat looknya juga bener-bener kayak di Korea banget deh. Dan ini aku mesen kimchi, tteokbokki, yang pasti best banget ini tteokbokki itu. Dan juga ada jajangmyeon. Ini tuh mie saus kacang hitam, saus kedelai hitam gitu deh. Kalian harus cobain banget ini. Oke, mari kita coba. Ini aku pertama makan si odeng dulu. Odeng tuh kayak kue ikan, semacam otak-otak gitu deh. Terus ini minyak beneran banyak banget dong, dan penuh satu piring. Sausnya pun gak nanggung-nanggung. Sausnya tebel banget itu sampai dia di bawah banget gitu ya. Terus juga aku pesan salah satu kuenya. Ya, ini semacam jajanan gitu, lumayan besar juga ya. Ini tuh kayak semacam roti panggang, tapi bukan roti gitu ya. Dalamnya tuh kacang merah gitu ya, kayak semacam selai kacang merah. Oke, mari kita coba. Sekarang saya ada berada di salah satu usaha, yaitu Topokito, dengan ownernya langsung. Perkenalkan ya namanya Kak. Oke, perkenalkan nama aku Melita Uliadisa, bisa dipanggilnya juga Meta. Kak nih, kan jadi kita mau tanya nih, sejak kapan Kakak buka usaha ini? Usaha ini sih yang kayak gini sih sebenarnya baru ya, dari tanggal 9 April 2001 kemarin. Cuma yang dulunya sih awalnya tuh open PO. Kalau open PO sih sekitar 2 tahun yang lalu, tahun 2018. Cuma alhamdulillah udah kekumpulkan modal, ya jadilah begini kayak gitu. Itu sih. Terus apa yang membuat apa sih ide itu ya untuk buka usaha ini tuh apa tujuannya gitu? Pertama itu tentunya gue suka Korea ya. Gue tuh apa ya, K-popers lah ya. K-popers banget dari SMP ya, tahun 2011 gue udah tua banget berarti ya. Nah dari situ terus ya udah pernah makan salah satu makanan Korea, baik biasanya daerah Cilegon kan tuh banyak tuh ya. Ya udah, kok enak ya, kayaknya di Serang belum ada nih makanan kayak gini gitu tuh. Terus mainlah di Jakarta, apalagi Jakarta tuh banyak banget gitu kan, apalagi adalah murah juga, ada namanya dari Aan gitu ya. Itu ada, itu enak banget, namanya dari situ sih inspirasinya makanan. Udahlah buka deh, coba, apalagi emang gue tuh tukang ngulik gitu tuh, suka makanan, ide-ide kayak gitu. Dari situ sih awalnya. Dan di Serang tiba-tiba udah ada, kok rasanya gini gitu kan, banyakan Topokito yang rada memaksa, jadi ya udah deh, jadi harus buka nih gitu tuh. Jadi nggak mau memperkenalkan yang ya sekitar 90% rada mirip sama aslinya lah kayak gitu. Itu sih. Oke, jadi terus nih, ini pemiliknya punya kakak tunggal atau ada campur tangan pihak lain juga? Jadi itu alhamdulillah ini pure punya saya sendiri. Dari usaha kumpulan modal pertama kerja di kafe sebelumnya, ya kerja 2 tahun kekumpul lah, jadinya ya udah tanpa bantuan orang tua. Soalnya kalau ikutan sama orang tua tuh udah ngerti banget lah, kalau pasti bakal ikut campur gitu, dan mendingan pure sendiri, Lebih enak sendiri kan ya? kalau dibarengin sama orang tua tuh pasti ini kok gini ya udahlah gitu. Alhamdulillah sendiri sih. Terus nih Kak, kan Kakak ini termasuknya usaha baru gitu kan ya? Terus untuk mengenalkan ke orang-orang, ke masyarakat itu dengan cara gimana gitu? Kan mungkin orang nggak ada yang familiar dengan makanan Korea sendiri gitu kan? Iya. Iya sih, itu sih yang paling susahnya ya. Sedangkan di sini tuh ngelewat paling apa sih ini gitu kan, ini apa, banyak yang nanya tteokbokki itu apa, tteokbokki apa ya, paling sih kalau ada yang nanya tuh ini kayak selada kayak cilok kata gitu. Cilok kan dari aji, cuma kalau tteokbokki mah dari kue beras, rasanya juga pedes kok.
Dia kan Indonesia mah lebih suka makanan pedas ya. Dan alhamdulillah rata-rata ibu-ibu sih yang pada suka yang kesini kayak gitu. Jadinya emang ini memang ada susah untuk kenalin, apalagi namanya aja kan susah gitu tuh. Asik. Terus paling memperkenalkannya laginya sih ya banyak-banyak lewat internet, lewat sosial media kayak gitu sih, untuk ini apa, kasih edukasi tentang makanan Korea kayak gitu sih. Terus nih Kak, terakhir nih ya. Ah. Inspirasi apa kan kakak selain K-popers nih ya, inspirasi apa yang membuat kakak ingin buka usaha ini gitu? Kan banyak nih, banyak kan yang Korea gitu kan, selain makanannya ada yang lain kan, kenapa kakak milihnya lebih ke makanannya daripada yang kayak yang lain gitu? Ke makanannya ya emang gue suka makanan ya. Pastinya ke makanan, terus juga emang alhamdulillah juga gue bisa ya dari baik lagi semenjak gue kerja sebelumnya gue udah bisa cara ngolah bisnis ya udah. Jadinya buka sendiri, gimana ya ngomongnya ya, pokoknya emang awalnya sih dari Korea, terus untuk ngembangin gue punya ilmunya dari kafe, jadinya pengen buka usaha sendiri aja sih kayak gitu tuh. Ya udah sih gitu doang sih. Ini Kak, agak mau tanya gitu ya, kira-kira nih modal yang kakak butuhkan buat dari awal sampai sekarang itu berapa kira-kira? Kalau boleh tahu nih, biar semua orang terinspirasi gitu tuh. Oke, jadi tuh tempat sih alhamdulillah nggak pakai modal ya, karena ini mah punya orang tua. Kalau tempat gua mah cuma aduh tiba-tiba ngomong gue kayak saya mah sorry ya. Jadi oke. Jadi saya mah cuma manfaatin terasnya aja. Jadi nggak terlalu banyak modal, paling sekitar 5 atau 6 juta sih untuk modal bikin ginian gitu kan. Dari peralatan masak emang paling mahal tuh sebenarnya kayak siapin booth, meja gitu kan, itu prosesnya benar-benar lama banget. Kalau untuk bahan-bahan mah paling cuma modal sekitar 2 juta, sisanya sih ya peralatan itu sih yang mahal dari situ. Dan itu pun alhamdulillah 5 jutanya mah alhamdulillah saya, sisanya orang tua gitu aja sih. Kayak gitu. Ada. Udah. Untuk ini nih Kak, karyawannya sendiri, kakak sendiri atau membutuhkan karyawan gitu? Tentunya sih butuh ya, apalagi bikin garatok tuh lumayan capek. Jadi aku punya 2 karyawan, cuma hitungannya tuh kayak 1. Jadi contohnya tuh diselang-seling gitu tuh, hari ini si A, nanti besoknya si B, atau enggak si A ini masuk sampai 3 hari, si B ini masuk 3 hari. Jadi paling masuk tuh 12 hari gitu tuh. Kak, untuk menunya sendiri nih, ada berapa banyak menunya yang tersedia di situ? Oke, jadi menunya itu kita ada signature itu tteokbokki, rapoki, bul rapoki, terus kimbap, jajangmyeon, terus dakbal, sama hotdog, itu signaturenya. Lalu ada namanya omuktang. Omuktang itu kayak otak-otak terus pakai kuah kaldu ikan. Nah, ada namanya odeng dan juga ada cikwa. Jadi masing-masing itu 1 tusuk. Lalu ada spesialnya juga, gorengan yang unik gitu. Namanya kalau bahasa Koreanya tuigim. Jadi ada gimari, ada gochu, dan juga ada yakimandu. Jadi gimari ini rumput laut yang isinya bihun. Terus kalau gochu ini yang spesialnya cabai hijau yang diisi sama bihun juga. Lalu sama yakimandu. Yakimandu sih sebenarnya mah umum, dia tuh kayak makanan gorengan pangsit gitu. Cuma isinya itu bihun dan juga kimchi. Gitu sih. Dan juga ada beberapa minuman aja sih, yang minumannya sih Indonesia lah, kayak leci ice, air mineral, dan lain-lain kayak gitu-gitu sih. Kalau untuk menu yang paling direkomendasikan di sini atau yang paling bestseller lah apa itu Kak? Untuk bestseller pastinya rekomendasi tteokbokki ya, karena namanya juga kedainya kan tteokbokki tok. Jadinya rekomendasi tteokbokki. Lalu yang kedua, rata-rata orang Indonesia tuh makan mie banget sih. Yang dicari mungkin, dan emang rampongki ini udah dapat tteokbokki dan juga dapat mie. Mungkin dengan harganya yang nggak terlalu jauh, rata-rata pada pesannya itu. Dan ada 2 varian, rapoki sama bul rapoki itu. Di bedanya sih di mie-nya. Kalau bul itu kita gunainnya mie pedas, jadi otomatis
dia levelnya rada mungkin pedas juga, sambal soalnya dia ada tambahan saus spesialnya. Sedangkan kalau ramogi dia pedas dari asli gochujang aja. Kayak gitu sih rata-rata. Mungkin bisa cerita sedikit lah ya, pasti sebelum kakak bisa bikin ini gitu, ceritain lah gimana bisa membuatnya gitu. Jadi itu benar-benar ngeliat YouTube tuh kayaknya gampang banget bikin garatok kan. Awalnya sih topoki itu yang bikin pertama kali yang susah tuh bikin garatoknya. Ngeliatnya mah kayak gampang, kayak gini pas dipraktekin emang bener-bener gila susah banget. Soalnya dia pakai tepungnya tuh mungkin banyak yang bilang ada yang dari si RB, merek si RB tuh tepung berasnya pakai ini nih. Pas gua coba fail banget, rasanya bau-bau kayak kecoa gitu loh, karena tepung itu keras. Oke lah, fail itu semenjak pas lagi open PO ya. Benar-benar kadang lagi bagus, kadang jelek, dan mungkin sekarang ini emang gue lagi sial banget, garatok gue ada aneh gitu kan. Cuma ya emang sebenarnya garatok tuh itu sih masalah utama gue dari sampai sekarang garatok ini. Jadi kadang sih suka nggak konsisten, kadang lagi enak, lagi bagus, itu sih tantangan yang susah banget. Dan alhamdulillah sekarang punya resep sendiri, paling nggak susah tuh ngatur kadar airnya aja sih. Kayak gitu. Untuk pemilihan lokasinya sendiri, terletaknya di mana dan kenapa lebih pilih ini atau strategis atau di mana gitu kak? Jadi pertama ini punya orang tua ya, rukonya juga emang ruko usaha bokap gue ini tempatnya di SPC Serang Trade Center, yang terkenalnya sih orang-orang banyak pasar bersih, taunya di sini. Nah kebetulan ada ini, gue manfaatin aja lah terasnya. Emang sih gue pikir-pikir di daerah sini tuh bener-bener sepi sih, susah banget untuk yang namanya kuliner. Soalnya gue lihat ya udah emang daerah sini nih, apalagi jalannya tuh bukan buat mau orang mampir gitu tuh. Paling jalanannya paling susah, buat belok aja susah gitu kan, mau nyebrang aja susah. Nih jalan tuh bener-bener ya jalan raya Serang Cilegon gimana sih. Jadinya emang itu sih susah banget tantangan gue, apalagi gue makanan yang bener-bener dari nol, yang nol asing gitu kan. Jadinya bener-bener tempat ini strategis nggak ya, udahlah pede aja lah. Soalnya gue manfaatin sila baik pertama, terus sama si pecel lele ini gitu kan. Kan otomatis kalau pecel lele ini apa nih sih, makanan apa ini gitu kan. Dari situ dan alhamdulillah dari bulan puasa, karena gue buka tanggal 9 April terus ketemu Mei, orang penasaran. Dari situ sih mulai ini apa sih gitu kayak gitu. Ya kadang namanya orang jualan kadang ada pasang surutnya, susah sih kalau ini tempat mah. Cuma ya gue sih emang gak bikinin tempat, jadi ya udah karena punya orang tua ya udah gitu tuh. Mungkin bisa disebutin kak, lokasinya terletaknya ada di mana? Gitu. Alamatnya mungkin. Oke. Jadi di sini tuh namanya Jalan Raya Serang, kilometer 6, STC T07. Dari kalau lagi ke Kopi Janji Jiwa lurus aja, dan itu sebelum Labaik juga kayak gitu. Emang tempatnya sih nggak terlalu kelihatan kalau dari luar, soalnya ini nih terlalu bangunnya terlalu maju banget. Kenapa dia beda sendiri gua kagak ngerti. Jadinya orang tuh itu nggak kelihatan. Ya saya mau gimana, mau majunya gimana gitu. Tapi ya udahlah, mungkin next time juga bakal gue majuin. Tapi ya itu nanti dipikir lagi. Itu sih lokasinya. Paling kalau kalian dari pecel lele itu kelihatan sih anjing hasilnya, apalagi dari rombak. Dulu kan ada rombak, dari jalan aja kelihatan ada lampu warna kuning ke atas gitu, dari situ sih. Sama Untuk kedepannya, apa harapan kakak untuk usaha kakak untuk kedepannya? Kedepannya sih gue sih targetnya ya insya Allah pengennya sih pasti ada cabang ya, atau enggak deket rumah deh ada gitu tuh, jadi nggak terlalu jauh, atau enggak ada di luar kota Serang juga insya Allah gitu. Jadi biar membuka lapangan kerjaan juga gitu kan. Di Serang kan rata-rata ada susah, itu sih tujuannya juga pengen kedepannya juga memperkenalkan makanan Korea yang kayak gini loh, jajanan Korea, biar kalian tuh nggak bosan, nggak angkringan tuh ya begitu, atau enggak kok makanan itu ya begitu. Pengennya sih ya udah nih makanan Korea loh, tempatnya kayak gini santai. Dan insya Allah kalau misalnya emang udah kekumpul lagi modalnya sih pengen
direnov lagi kayak gitu sih supaya lebih enak buat main laptop atau enggak ada nonton drakor kayak gitu-gitu sih. biasanya pasti anak K-pop malah gitu. Tahu lah ya, nanti gimana ya. Mungkin itu sedikit cerita dari Kameta sendiri dan harapan kedepannya Kameta seperti apa. Kita doakan bareng-bareng untuk usahanya semakin sukses gitu kan. Amin. Oke, terima kasih Kameta Iya,